Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana sampai saat ini masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga dapat hadir di tempat ini. Dengan tujuannya adalah tak lain dan tak bukan hanyalah ingin mendengar, ingin mengetahui bagaimana bahayanya narkoba yang beredar di tengah-tengah masyarakat saat ini. Selawat diiringi salam adalah kita sajikan, kita sampaikan ke pangkuan Nabi besar, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kapolsek, Ketua MAA, para ibu mungkin dan Pak Kecil, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini yang saya muliakan. Yang pertama-tama, kedatangan yang mewakili dari desa hari ini, yaitu 11 desa, yang tujuannya pasti ingin mengetahui sampai di mana bahaya narkoba dan penanggulangannya bagaimana. Itu yang intinya. Perlu saya sampaikan, narkoba itu bermacam-macam jenis. Ada bentuk pil, koplo, yang namanya ganja, yang namanya sabu, dan lain-lain yang sejenis. Yang saat ini ganja sudah tinggal di belakang, nggak ada yang open lagi. Ganja kita taruh di atas meja kedai kopi, hampir nggak ada yang peduli, ketinggalan zaman. Yang sedang diburu sekarang sabu, karena kita trennya muda, yang dilarang, yang berbahaya, itu yang kita suka di tengah-tengah masyarakat. Apa kira-kira keuntungan daripada pengguna pemakai sabu, dan apa kerugian yang memakai sabu ataupun narkoba? Mari kita telah di sini keuntungannya. Apa kira-kira salah satu saja? Ada? Saya tanya, ada tidak keuntungan pemakai sabu atau narkoba? Tidak ada. Kerugiannya? Titik dua. Yang pertama, merusak sendi-sendi keagamaan. Yang pertama kita sebut merusak sendi-sendi keagamaan. Apa itu? Dengan memakai sabu, pasti orang tidak akan mau lagi ke tempat ibadah, tidak mau lagi ke tempat mengaji, tidak peduli lagi tentang berkembangnya agama kita. Itu gara-gara sabu. Sebenarnya banyak lain juga yang hal keagamaan. Yang kedua, yang merusak otak, dalam hal kesehatan, merusak pikiran, otak, sendi-sendi kesehatan. Itu pasti rusak kesehatan kalau udah kena sabu. Mati saraf-saraf, hancur segala kesehatan kita. Itu yang kedua, tentang hancurnya kesehatan. Kesehatan apa saja? Misalnya, kita ingin menjadi seorang anggota TNI, dites positif sabu, coret, tidak boleh.
Mau jadi anggota Polri juga sama, coret. Mau jadi Pak Kecil, ada juga surat narkoba, tidak boleh. Itu ketentuan-ketentuan. Gara-gara narkoba. Lain apa lagi? Pendidikan. Yang memakai sabu tidak pernah saya dengar berhasil menempuh pendidikannya. Tidak ada. Dengan sedang pendidikan pun, kalau dipakai sabu, sedang pendidikan pun sedang mengikuti pendidikan, sudah setengah perjalanan, terpengaruh dengan narkoba, selesai pendidikan itu. Tak akan selesai pendidikannya, macet gara-gara sabu. Orang tua di rumah, di kampung banting tulang untuk memberikan anaknya pendidikan, tapi anaknya di luar sana, di Banda Aceh atau di Medan, menggunakan sabu. Alangkah kecewanya perjuangan orang tua. Alangkah kecewanya usaha-usaha orang tua kita yang ingin anaknya berhasil, tapi dia memakai narkoba, hancur masa depannya. Udah poin ketiga. Poin keempat, kita tengok ke belakang, ekonomi. Orang kaya saja yang banyak uangnya, yang mungkin punya toko 5, menggunakan sabu-sabu, kandas, hancur, berantakan ekonomi. Tidak ada orang menggunakan sabu, yang menggunakan, tidak ada yang tambah ekonominya, ataupun berhasil, kaya tidak ada. Malah yang sudah ada harta bendanya hancur, jadi nol. Itu poin keempat saya sampaikan. Sebenarnya ada 180 poin, tak perlu saya sebutkan 180, yang pokok-pokok saja. Itu mengenai pendidikan. Sudah, ekonomi tadi juga saya sampaikan juga hancur. Bagi pengguna, tapi bagi bandar itu mengambil keuntungan yang cukup besar. Kaya raya, walaupun itu sesaat, ketangkap kembali juga ke nol. Disita semua, masuk penjara. Tapi mereka mengharap keuntungan, ada kekayaan yang didapatkan dari penjualan narkoba. Tapi kita pemakai sangat-sangat bodoh, sangat-sangat bodoh yang memakai. Karena narkoba ini sudah tahu kita sebelumnya. Narkoba ini sudah kita dengar di mana-mana. Merusak tubuh, merusak pikiran, merusak segalanya bagi kita, merusak ekonomi. Jadi kita mau pakai juga, alangkah bodohnya kita, alangkah ruginya kita. Kalau mau juga kita pakai, silakan barang itu sudah tahu kita ini racun ini. Jadi kita mau coba juga, kan bodoh kita. Ini racun, coba. Makanya jangan kita terpengaruh dengan kawan-kawan yang suka menggunakan barang terlarang ini. Hindari dia, hindari. Karena kalau kita nggak pakai, dianggap kuno, dianggap bodoh. Nggak ada kawan, nggak usah ada kawan tuh nggak apa-apa. Saya rasa kalau menggunakan itu. Ini yang saya sampaikan tentang bahayanya pengguna narkoba. Kalau yang toke, yang bandar ada keuntungannya, tapi hukumannya juga ya hukuman mati. Kalau mungkin di atas 1 kilo. Tapi yang pada intinya jangan dan jangan menggunakan narkoba. Itu intinya.
Itu bahayanya yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya cukup banyak bahayanya. Cuma saya sampaikan yang kita rasakan sajalah. Kalau sudah kita menggunakan itu, orang tua kita aja nggak sadar. Tahu-tahu terjadi pembunuhan, penganiayaan terhadap orang tua kandungnya. Gara-gara apa? Dites urinnya positif narkoba. Karena otak semua sudah dikendalikan oleh narkoba. Sehingga pikiran kita, otak kita, ya otak setan jadi berbentuk manusia, wujudnya manusia, pikiran-pikiran narkoba, pikiran setan sudah. Dari 11 desa ini, coba tunjuk tangan tiap-tiap desa yang sudah menggunakan narkoba, tapi sudah berhenti tidak menggunakan lagi. Coba tunjuk tangan. Jangan takut Pak Kapolsek, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Saya jamin nggak akan ditangkap, nggak akan diproses. Saya sudah koordinasi sama beliau. Saya mau tahu aja. Saya yakin ada. Saya mau tahu aja. Saya mau tanya sama beliau itu bagaimana perasaannya dulu setelah memakai dan setelah berhenti. Nah, ini ada satu. Coba berdiri. Kan bagus. Nggak ada masalah. Dari mana Pak? Dari mana anakku saya? Dari desa mana? Dari desa Matangano. Namanya? Abdullah. Kedua pemuda. Paten. Ini mengalami masalah. Coba berdiri. Mengalami masalah. Mau pakai tahun berapa? Waktu saya masih di Jakarta, saya pernah terjerumus ke dalam narkotika berupa obat-obatan, yaitu sejenis dengan tramadol, di mana kurang lebih tahun setengah saya sempat ketergantungan obat. Satu hari saya tidak menggunakan obat, maka badan saya terasa menggigil. Badan saya sepertinya tidak bersemangat. Dan alhamdulillah setelah saya berhenti dengan bantuan medis juga dengan terapi, alhamdulillah saya bisa bersemangat dan bisa beraktivitas seperti biasa. Berapa lama pakainya? Tadi? Kurang lebih setahun setengah. Tahun berapa mulai? Dari 2017 sampai ke pertengahan 2018. Baru berhenti ya? Udah, terima kasih dulu. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan. Ini yang kami harapkan. Tapi berhenti beliau. Berhenti. Kalau udah ketergantungan, apa jadinya? Gemetar kalau barang itu nggak ada. Gemetar kalau barang itu nggak ada. Sehingga kita berusaha untuk ada, akhirnya mencuri. Mencuri yang pertama, mencuri di rumah. Dompet orang tua kalau kita masih lajang. Nggak ada lagi orang tua, tetangga, kambing, ayam, bebek, semua hilang. Karena ketergantungan harus ada. Ini masalah. Ada juga penyakit yang lain-lain pada dasarnya sama kalau udah ketergantungan. Maka saya sampaikan, beliau sudah menyampaikan, terima kasih sudah berhenti, dan yang lain jangan karena banyak ruginya disampaikan. Sempat ditangani medis. Karena berhenti itu susah, harus ada obat-obatan lagi yang bisa menghilangkan itu. Maka jangan coba-coba lagi lah kalau masalah narkoba. Kita main sekarang preventif. Kalau sudah kuratif, udah berat. Lebih bagus kita cegah daripada kita obati. Ini kan mengobati. Sudah kena, udah pakai, berhenti susah. Lebih bagus kita tidak usah sama sekali ke depan. Mari kita jaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, dan umumnya satu kecamatan seluruh. Ampusakum wa ahlikum nawa. Paten. Itu yang penting.
Kalau sudah anfusikum wa ahlikum nara, semua beres. Apa itu? Saya jaga diri saya jaga keluarga saya, masing-masing jaga, saya jaga, Pak Camat jaga, Pak Kapolsek jaga, Pak Detik semua jaga. Nggak akan ada lagi yang terlibat itu. Daripada kita ngobrol di sini penyuluhan mudah dimanapun tim, kalau orang tua tidak terlibat, saya rasa nggak akan tercapai, nggak akan berubah. Ini yang perlu kita ketahui bersama. Tadi sudah saya sampaikan bahayanya narkoba apa merusak sudah dari agama sampai pendidikan, kesehatan, ekonomi, termasuk rumah tangga hancur gara-gara narkoba. Itu nggak bisa dipungkiri, itu tidak bisa disembunyikan, real demikian. Keuntungan bahasa Inggrisnya zero, kosong, nggak ada keuntungan satupun. Banyak sekarang yang di jalan-jalan gila gara-gara narkoba. Saya jujur, kalau memang dia sakit jiwa gara-gara mungkin yang lain stres, mungkin ada faktor keturunannya, saya mau tangani. Tapi kalau narkoba malas saya sebenarnya. Kalau setelah ini ya, mungkin yang lama ada masalah, mungkin nggak tahu efeknya apa. Jenis narkoba sudah kita sampaikan, bahayanya sudah kita sampaikan, penanggulangannya coba saya sudah sampaikan sedikit. Untuk mengatasi, untuk mencegah, untuk berubahnya seseorang dari ketergantungan narkoba, itu nomor wahid keluarga. Ini perlu saya sampaikan. Nomor wahid, nomor satu keluarga yang menyampaikan, yang memberi pendapat, yang melarang, itu keluarga. Kenapa keluarga? Kalau belum dia tercemar, belum kena, belum pakai, seorang orang tua itu menjaga anaknya dari pengaruh narkoba. Anak tingkat sekolah pulang malam jam berapa pantasnya? Dia pulang ke rumah, tidur di rumah jam berapa seharusnya? Kalau pulang malam dia, selain malam minggu mungkin ada toleransi keluarga, selain malam minggu pulang ke rumah minimal jam 10, itu udah maksimal. Di atas itu tolong tanya, pulang jam 2, pulang pagi di tempat-tempat wifi, pulang pagi pun tak open orang tua. Dari mana? Tanya dia, proses dia, ingin tahu sedikit. Karena orang tua ini tanggung jawab anaknya dunia akhirat. Seorang orang tua itu anak adalah amanah yang diberikan Allah kepada kita. Berikan dia ilmu agama dengan ilmu dunia berimbang. Jangan ilmu dunia sampai ke mereka ilmu akhirat. No, tidak ada artinya kita itu. Beri ilmu dunia yang akhirat juga terlalu tinggi, boleh imbangi dengan ilmu dunia. Jangan jual kelapa 3.500, 2 biji nggak tahu, 3 biji bingung, nggak tahu. Itu udah beredar di medsos. Malu kita orang Aceh, malu. Pernah nonton video itu? Pernah. Itu orang Aceh, gambaran. Malu kita. Berapa satu biji? Hari biasa 2 biji, tolak-tolak, tengok-tengok. 3 biji berapa? Ini 2 sabau handal. Anak kira aja.
punya dorong apa? Jumpai masing-masing, gimana? Nah, itu yang cermin, yang contoh orang-orang yang tidak menempuh pendidikan. Salah siapa? Orang tua bertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Jangan merasa anak ke sekolah, anak mengaji, harta melimpah, anak lontang-lantung di kampung. Harta banyak, nggak mau menggunakan untuk pendidikan anaknya. Salah besar, salah besar. Saya sampaikan, sayang ada belakangnya. Sayang kita jual ladang itu, padahal anaknya sangat membutuhkan pendidikan. Saya sampaikan di sini, sangatlah rugi apabila untuk kepentingan pendidikan anak sayang dengan harta. Untuk pendidikan anak takut untuk menjual hartanya. Saya pribadi salah besar itu. Lain aja dicari, yang tidak ada kita berani utang demi pendidikan anak. Kenapa harta yang sudah ada aja takut untuk pendidikan anak? Makanya saya sampaikan di sini, berikanlah pendidikan kepada anak sesuai dengan kemampuan. Jangan memang mampu dari pura-pura nggak mampu. Oh, kita memang kalau ada jual, ataupun gadaikan dulu untuk pendidikan anak. Cari tebus lagi. Anak selesai pendidikan, harta bisa dicari lagi. Kalau pendidikan nggak bisa dicari, dia mungkin nanti sudah tua, karena dasarnya tidak ada. Sekarang masa nanti kalau udah ada kalau sekolah setelah tua, nggak mungkin. Kalau harta masih bisa kita cari. Ini pendidikan saya sampaikan. Tanpa pendidikan semua sia-sia. Tentang kembali ke penanggulangan. Ini mungkin ada satu dua yang lajang. Saya yakin juga calon orang tua juga. Kalau memang anak kita sudah terlibat dalam terjerumus ke dalam narkoba, orang tua perannya itu sangat besar. Disitulah kita sampaikan kepada anak, panggil dia, dudukkan. Itu mamanya juga demikian. Nah, panggil dia, duduk dia habis maghrib. Nah, ayah mau bicara. Kadang-kadang anak ini kalau udah kena itu pasti melawan. Kalau melawan tegas ngomongnya, duduk. Oh, saya mau bicara. Nadanya dinaikkan sedikit. Jangan pada saat dia bilang, ini diam, kalah kita, salah. Sampaikan di situ, keras dan air mata di situ. Kedua orang tua duduk nasihati dia. Apalagi air mata seorang ibu, mama pasti luluh anaknya. Air mata seorang ibu, seorang ayah pasti luluh hatinya. Kecuali sesuai dengan surah Yasin ayat ke-10. Ada yang ingat? Surah Yasin ayat ke-10? Wasawaun alaihi Anda tahu alam tundiru itu, kecuali sudah hati batu di situ. Kau peringatkan pun dia, tidak kau peringatkan pun dia, mereka tetap tidak percaya. Itu artinya. Coba apalagi kalau sudah hati batu. Tapi saya yakin kalau orang tuanya ngomong berulang-ulang dengan nangis, semua bisa berubah. Semua dia akan taat. Semua dia akan
patuh kepada kedua orang tuanya. Cuman salah satu juga dia menyebabkan anak itu bandel, dia menyebabkan anak itu membangkang, yang menyebabkan anak itu melawan. Apa itu? Salah satunya juga makanan yang kita berikan kepada anak. Betul? Kalau makanannya dari hasil jual sabu, kalau makanannya dari hasil kita mencuri, kita berikan kepada istri kita berikan kepada anak kita, yakinlah dia pasti melawan, pasti membangkang orang tuanya, karena darah dagingnya memang sudah kotor. Darah dagingnya kita berikan dari harta yang kita curi ataupun harta dari hasil-hasil kejahatan ataupun narkoba, itu dia nggak akan patuh. Ini solusinya, penanggulangannya. Karena kalau penyuluhan ini hanya sekedar menyampaikan bahaya narkoba, penanggulangannya begini, hukumannya sekian tahun, selesai. Tapi kalau orang tua mengasah, membina, memberikan nasihat berulang-ulang, batu pun tembus dengan doa orang tua berulang-ulang pada saat ibu setelah sholat subuh, malam, di keheningan malam, di remang-remang, ya Allah, bukakan pintu anakku ya Allah, berikan dia, tunjukkan ya Allah jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi, bukakan pintu hatinya ya Allah, menjadi anak yang soleh, anakku ya Allah, dan kabulkan cita-citanya ya Allah. Orang tua berdoa itu, nasihat tambah lagi dengan doa orang tua kepada anak, tidak ada batas, bisa ditebus walau bagaimanapun mungkin penghalangnya, nggak ada batas. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, itu yakinkan. Ada kira di sini anaknya yang udah kena, udah pakai, ada anaknya di sini udah kena narkoba, tunjukkan. Biar saya panggil nanti, saya dan Sakti juga. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, mulailah dari sekarang. Saya sampaikan, panggil, dudukkan, berdoa dia pada saat mungkin tengah malam, kapanpun berikan doa, semoga dia berubah, supaya hatinya itu lunak, supaya dia kembali ke jalan yang benar, kepada jalan ihdinas siratal mustaqim, pada jalan yang lurus, jalan yang Allah ridhoi. Itu salah satu ataupun banyak itu untuk penanggulangan narkoba. Yang pertama, kalau tercemar itu pengaruh lingkungan, gara-gara bergaul kena. Yang penanggulangannya wargalah yang sangat ampuh. Karena kalau sudah tercemar, kalau sudah dia memakai, untuk meninggalkannya itu susah Pak. Masuk penjara, di penjara pun dia masih main dia di penjara. Kita lihat di TV, di televisi kita nonton,
dari narkoba, dari penjara masih bergerak main dia. Maka saya sampaikan di sini untuk Pak Kecil, buatkan kanun yang keras di desa. Kedapatan apa hukumannya? Pemakai, pengedar, apa sanksinya? Harus ada sanksi yang keras biar tahu dia. Untuk yang belum menikah, nanti kita usulkan sebelum menikah tes narkoba. Positif narkoba, jangan nikahkan dulu sampai dia negatif. Ada yang belum nikah di sini? Nah, yang belum nikah siap-siap. Kalau sempat kalian nanti menikah, ambil dulu surat bebas narkoba. Kalau sudah terbukti kamu narkoba, kita tunda nikahnya. Makanya jangan coba-coba dari sekarang. Saya sampaikan, tidak ada gunanya narkoba, tidak ada gunanya. Kan sudah dijawab tadi, keuntungannya nol, tidak ada. Kerugian itu nggak bisa kita hitung menjadi kerugiannya. Rusak semua, rusak semua. TNI jelas, TNI keras kalau masalah narkoba. Terlibat tidak ada lama-lama TNI. Terbukti positif. Karena kalau kami diacak itu dalam 3 bulan sekali dipanggil ke Kodim, dalamnya mengirimkan 10 orang tiap-tiap orangnya ke Kodim. Di sana udah nunggu orang BNN cek Kodim. Yang positif tinggal di tempat terus, yang kena tinggal di tempat, langsung masuk sel, bawa ke mana aja, pecah. Tidak ada tawar menawar, itu tidak ada. Karena kalau TNI sudah terjerumus ke narkoba, siapa lagi negara luar yang ditakuti kepada Indonesia ini? Ribut masalah Natuna kemarin. Mungkin Bapak nonton TV, adik-adik saya nonton TV, tentara Cina masuk mengawal penangkap ikan yang ada di Natuna. Kita kirim ini Panglima TNI semua ngirim pesawat tempur ke situ untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI ini dari rongrongan luar, khususnya Cina. Mereka pergi. Kenapa? Coba kalau TNI narkoba semua, ambil lah. Mau kau apakan terserah, karena kita lemah. Maka bagi TNI tidak ada tawar-menawar masalah narkoba, dan tak akan menerima orang yang memakai narkoba. Yang sudah pakai terbukti pecah, selesai, nggak ada yang namanya bantu membantu, tidak ada. Karena memang narkoba ini musuh kita bersama, musuh masyarakat bersama, musuh kita bersama, khususnya kita tukar sendut, musuh kita. Maka mari kita jaga keluarga kita, rakyat kita, masyarakat kita dari pengaruh narkoba. Ini yang 15 orang yang telah ikut di sini, jangan pula ini pula yang ditangkap besok. Tahu-tahu daftar nama sudah ada, maka polsek. Tengok itu Saprijal, Desa Pulang. Kemarin ada nama 2 kali lipat kena, 2 kali lipat. Saya tidak tahu juga kalau udah itu. Mas saya nggak ada hukuman penjara, hukuman tampelin terus. Secara itu nggak ada apa, dapat hajar dulu, ukak tuh lalu. Urusan itu, urusan kapolsek dan lengkap itu kan.
karena kita menghimbau untuk baik. Apalagi bahasa apa lagi yang perlu saya sampaikan? Kira-kira yang kira-kira mengena nanti yang sudah hadir 15 orang di sini bisa mungkin jadi pagar kampung, menjadi duta di desanya. Ini loh dibilang disampaikan Bapak dari Polres, Bapak Kasat Narkoba. Ini loh yang disampaikan Pak Daramil. Ini juga yang disampaikan dengan Pak Kapolres. Beliau semua menyampaikan tidak ada hukumnya, tidak ada gunanya kita pakai narkoba. Yang ada semua disampaikan rugi dan rugi semua. Coba tunjuk salah satu mungkin di desa, bapak-bapak sekalian, ada satu aja dia pakai narkoba, tapi dia sukses, dia pemakai, tapi dia tambah kaya, dia pemakai. Tunjukkan dia pakai narkoba, tapi dia sekarang udah S2. Ada. Makanya saya sampaikan, tinggalkan narkoba apabila sudah menggunakan, dan jangan mau tahu, jangan ingin tahu dengan narkoba apabila belum mengenalnya barang itu. Nggak perlu tahu kita, nggak usah begitu dalam tempat, nggak usah begitu sampaikan ini mau tahu, ini kalau tengok aja barang, nggak usah tahu, nggak penting. Nggak usah tahu kita, jangan pura-pura tahu terima barang ini. Kenapa enggak? Jadi hanya pengaruh. Jangan perlu tahu, kita nggak perlu tahu. Jangan ingin tahu. Kalau ingin tahu, ingin coba terjerumus kehancuran. Ini kira-kira yang perlu saya sampaikan kepada yang hadir pada hari ini. Saya sampaikan hari ini singkat, mudah-mudahan berguna bagi saudara-saudaraku di sini dan bisa menjelaskan, bisa menjadi contoh di kampung, bisa menjadi penerangan di desanya, sehingga orang yang mau pakai bisa berhenti, yang mau pakai bisa nggak jadi pakai gara-gara kita di sini. Yang sudah pakai, bujuk dia berhenti, tolong berhenti, nggak ada untungnya. Bisa kira-kira jadi penasehat di kampung. Jangan takut, mungkin takut kadang-kadang dengan topi-topi narkoba. Kalau ada terindikasi juga kamu dengar, SMS kan aja Pak Kapolsek, kami akan turun. Karena jangan merusak generasi-generasi kita, jangan merusak generasi-generasi muda. Kalau sudah rusak, udah susah. Kalau sudah rusak, untuk apa lagi? Berubah pun kalau udah kena sabu, udah nggak tahu yang udah hancur lah, udah hancur. Maka marilah kita jaga diri sendiri, marilah kita jaga keluarga kita, tetangga kita, handai kaulan kita, dan seluruh masyarakat kita. Mari kita jaga dari pengaruh narkoba. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi tungku-tungku semua, dari berguna bagi adik-adik saya di sini, dan dapat menyampaikan ke desanya masing-masing. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Terima kasih. Terima kasih Pak Dan Ramil, Letu Infanteri D Mustafa, dan Ramil Senedun.